Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Halo pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa di diskusi seputar Islam, dan pada kesempatan ini pula telah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang spesial yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Sukardi. Materi kita pada kesempatan ini adalah tentang beriman kepada qada dan qadar. Untuk mengefisienkan waktu, kita akan mempersilahkan pemateri, namun sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel ini. Kepada Pak Dr. disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang kedua ini saya berkesempatan kembali untuk melanjutkan materinya, yakni tentang beriman kepada qada dan qadar. Pada materi yang sama, Pak, hanya mungkin temanya sama, dan judul kita sekarang itu berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang akan membahas tentang qada dan qadar. Jadi yang pertama itu, atau saya singgung dulu yang lalu selintas, bahwa pada pertemuan yang lalu itu kita telah membahas pengertian tentang qada dan qadar, bahwa qada itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di zaman azali terhadap seluruh ciptaannya, dan qada itu adalah perwujudan seluruh perwujudan dari qada. Nah, sekarang adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan qada dan qadar itu. Ini, Pak, di materi berikutnya, apakah qada dan qadar itu sama dengan takdir? Ya, kalau tempo hari dibahasakan bahwa kita di Indonesia disingkat dengan takdir. Maksudnya ya, qada juga takdir, qadar juga takdir. Ya. Jadi kalau masih belum terwujud takdirnya, masih belum terwujud, tetapi takdir itu sudah ada. Nah, misalnya takdir kita besok seperti apa, sebenarnya sudah diwujudkan dalam bentuk takdir qada. Ya, oke, kita masuk ke ayatnya ya. Jadi teman-teman sekalian, kita melanjutkan ke ayatnya. Dalam kesempatan ini saya membatasi hanya paling tidak 4 ayat saja dulu. Nanti kita kembangkan dalam pertemuan-pertemuan kita ke depan atau selanjutnya. Yang pertama dalam surah Ar-Ra'd 13 ayat 8. Ya, di sana dikatakan bahwa wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, indahu di sisi Allah, itu bimiqdarin, sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya, sudah ditakar, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah diukur, maksudnya ini, Pak. Iya, sebentar kita lanjut ke ayat yang kedua. Karena ini agak berkaitan ya. Yang kedua dikatakan bahwa wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla syai'in, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatunya dan menentukan kadarnya atau ukuran-ukurannya secara tepat sekali. Ya, di sini kita sebentar bahas bagaimana tepatnya itu. Kita kembali kepada surah Ar-Ra'd tadi, surah Ar-Ra'd 13 ayat 8, bahwa segala sesuatunya itu sudah ditentukan. Semua sudah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh ya. Mengapa
mengapa rambut kita itu tumbuh terus berwarna hitam, ya kalau kita di Indonesia rata-rata berwarna tumbuh terus, tumbuh terus, kecil, tidak pernah besar seperti jari ya. Tidak ada yang berambut di Indonesia Kira-kira itu kalau ya. besar seperti jari, berat seperti tanduk ya. Nah, inilah Iya. inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas Salah pada satu ayat kekuasaan, ketiga. ya. Iya. Ya, kekuasaan kemahaperkasaan dan keilmuan Allah Maha Alim. Ya, karena bisa membatasi itu semua. Bayangkan, saya ulang bahwa bayangkan kalau rambut kita bisa tumbuh membesar seperti jari. Iya. Ya, maka kalau panjang kita tidak bisa setiap kepala. saat kita akan tertarik Iya. ke belakang. Iya. Begitu juga banyak keajaiban pada diri kita yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak pikirkan. Seperti Iya. bulu di mata Iya, juga, Pak. bulu mata seandainya panjang, ya setiap saat kita Tidak melihat. gunting, ya mungkin cara melihat kita Iya. tidak sehebat ini. Itu luar biasa. Iya, karena Iya. ada bulu-bulu yang begini ke depan setiap kita bekerja, jadi kita tidak begitu menikmati bagaimana indahnya dunia dengan pandangan mata kita. Mungkin kita Ya, akan begini. takut-takut melihatnya. Iya. Begitu juga lidah kita. Iya. Coba bayangkan, ini keajaiban yang sangat luar biasa. Andai Tuhan tidak memberikan perintah kepada lidah kita untuk berhenti bukan bicara untuk berhenti berkembang panjang Iya. sampai di sampai di sekitar gigi kita saja, maka kalau dia panjang menjulur turun dia setiap saat, maka Kita bagaimana? tidak bisa makan dong. Bukan hanya seperti itu. Bagaimana rasanya kita jalan ke sana kemari dengan menggulung lidah kita, Iya. dan kalau makan juga setengah mati. Iya, bukan ya setengah mati dan setengah hidup, karena mungkin kita pakai selang terus turun. Ternyata Iya. itu sudah ada pembatasan. Ya, dan semua. berbagai macam keajaiban pada diri kita karena sudah terbiasa sehari-harinya seperti itu, sehingga keajaiban itu tidak kita rasakan. Ya, batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita merenung yang ada pada diri kita itu kita tidak perhatikan. Ya, padahal di sini pada diri kita itu terdapat Baru leher berbagai sampai kepala sudah banyak yang keajaiban. Jadi keajaiban itu mereka itu dibawa kemana-mana, dan lucunya kita mencari keajaiban di hutan-hutan. Ya, coba kita terperangah kalau ada pesulap ya. Iya. Ada pesulap dikasih keluar di situ kelinci di tangannya, padahal awalnya tidak ada kelinci. Iya. Atau tiba-tiba kasih begini, tarik ada uang setumpukan. Iya. Kita begitu takjub. Nah, padahal di situ ada Tidak beberapa seberapa trik itu. supaya Iya. belum tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keajaiban pada yang diri diberikan kita, oleh Allah. ya, yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan kekuasaannya, dengan ilmunya. Nah, inilah yang pentingnya kita memahami takdir-takdir Allah ini. Alangkah berbahagianya kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan menakdirkan sesempurna ini, dengan menakdirkan beberapa bagian atau anggota-anggota tubuh kita yang diharapkan seandainya tidak ada perintah Tuhan ditanamkan dalam bagian-bagian tubuh kita, dia akan tumbuh semaunya. Ya, karena begitu kita makan dia terobsesi untuk tumbuh. Nah, tapi dia tidak akan memanjang seperti jari-jari kita, tidak memanjang, hanya kuku kita yang memanjangnya. Bagian tubuh tertentu saja. Iya, kayak kuku ya, kalau sudah kukunya sudah mati, memanjang, tapi yang memanjang itu mati, sama dengan rambut, yang memanjang itu mati, bisa dipotong. Andai kata ada urat saraf ikut di kuku itu, maka bagaimana caranya kita mau dipotong kesakitan? Tidak dipotong susah makan. Berarti sudah kepanjangan. Iya. Nah, kenapa tidak ada urat saraf ikut di kuku kita? Iya, karena ini sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, bahwa
Seperti itu saja. Jangan ikut kamu urat saraf yang ada dalam jari-jari itu mengikuti mengikuti kuku itu. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa disinilah kehebatan dan keagungan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala membatasi ciptaan-ciptaannya sebagian untuk berkembang. Kita ke surat Al-Furqan tadi, Al-Furqan 25 ayat 2. Ya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Kita menciptakan khalaqa. Khalaqa itu beda dengan ja'ala ya. Ya. Kalau khalaqa itu adalah menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, tapi kalau ja'ala itu ya menurut guru-guru kita, ja'ala itu adalah menjadikan berkaitan dengan penerangan tentang manfaat tentang sesuatu itu. Ya, misalnya dijadikannya perempuan sebagai istri, berarti di sini adalah manfaat. Ja'ala samsa wal qamara nura. Dijadikannya matahari, bulan dengan sinarnya itu berkaitan dengan manfaat terhadap khususnya kita manusia. Tapi kalau khalaqa, ini adalah penciptaan yang belum ada sebelumnya. Dan inilah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman azali atau di zaman qadim. Dan seluruh Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan segala sesuatunya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya ingatkan jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa di komen yang tentunya sangat membangun ya. Pertanyaannya seperti ini. Ini kan kita membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Sudah ditentukan semua ukuran-ukurannya. Nah, yang saya ingin tanyakan pada kesempatan ini adalah ini terkait adanya hujan, panas, matahari, bulan dan bintang sebagainya. Ini kan hujan dikatakan bahwa apabila memang sudah musimnya, apabila tidak terjadi penebangan di mana-mana itu akan mudah hujan. Tetapi kalau sering terjadi penebangan hutan itu akan terjadi kekeringan. Tetapi bagaimana dengan hubungannya dengan kekuasaan Allah ini, Pak Dokter? Sementara yang menebang pohon itu kan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu nanti mungkin kita bahas di pembagian takdir. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Kalau tidak salah dia masuk dalam takdir mu'allaq. Ya, masih kita membahas nanti ayatnya itu masih dalam surah Ar-Ra'd, tapi di ayat ke-11 kalau tidak salah. Tapi meskipun demikian, baiklah kita singgung sedikit tentang itu, bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatunya, apapun itu. Apapun benda itu, apapun gerakan itu, apapun sifat itu sudah ditentukan di zaman azali, kemudian tinggal diwujudkan ke alam semesta ini, dan ketika berwujud itulah yang disebut dengan qada. Nah, ketika tidak ada sama sekali. Nah, ketika ada gerakan, ada usaha, misalnya kita manusia berusaha untuk hidup, ya, berusaha untuk bernafas, berusaha untuk menyesuaikan diri. Sebenarnya kita tidak merubah takdir Tuhan, tapi kita memilih takdir-takdir Tuhan. Ya, misalnya ada takdir Tuhan yang membahayakan kita, maka kita memilih takdir Tuhan yang tidak membahayakan. Ya, misalnya dulu Ali bin Abi Thalib itu bersandar di suatu tembok yang mau runtuh. Ya, kemudian dia berpindah, maka sahabatnya mengatakan, kamu mau berpindah, maksudnya takut dengan takdir Allah yang untuk diruntuhi, agar tidak diruntuhi tembok. Maka Ali berpindah dan berkata bahwa saya berpindah dari takdir yang tidak baik ke takdir yang baik, ya, takdir yang tidak selamat ke takdir yang selamat untuk menyelamatkan diri. Jadi sebenarnya kita tidak bisa, kita tidak bisa keluar dari takdir Tuhan, tapi kita bisa memilih.
Nah, itulah fungsinya akal kita sebagai manusia. Bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup untuk memilih sesuatu yang baik buat kehidupan kita dan memakmurkan alam sekitar kita secara umum, alam dunia ini. Ya, jadi kalau ditanyakan apakah itu berkaitan dengan takdir Tuhan, iya. Pembakaran hutan, nah, itu adalah takdir Tuhan. Orang membakar hutan, kemudian hutannya terbakar dan membuat kerugian, misalnya kerugian negara, itu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Tuhan, tetapi yang membakar ini memilih takdir yang merusak. Sebenarnya kalau dia tidak membakar hutan, itu bagus. Nah, dan ini yang sangat diinginkan karena punya berkah ya. Nah, punya berkah, kehidupan yang punya berkah karena tidak merusak. Iya. Oleh karena itu jangan fatalis ya. Nanti kita akan bahas tentang fatalis itu. Jangan pesimis bahwa ya kalau saya pergi di padang tandus sekian puluh kilometer, saya diam di sana, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada teduhan. Ya kalau Tuhan menakdirkan saya tetap hidup, ya saya akan hidup. Ya, tapi yakinlah bahwa kalau begitu kondisinya, yang namanya manusia yang kondisi kondisi badannya, kekuatannya seperti kita secara umum, dipastikan 99% itu mati. 1% itu adalah ditakdirkan dia mati. Iya. 99% dia ditakdirkan mati di sana. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Dan saya kembali ke ini tadi di ukuran ya, yang telah ditetapkan dan sangat tepat. Dan sangat tepat sekali ketetapan. Tidak pernah meleset. Kenapa dikatakan tepat? Kalau misalnya kita menanam padi, maka yang tumbuh itu adalah padi. Menanam jagung, yang naik itu adalah jagung. Pernahkah kita berpikir kenapa tidak tumbuh saja naik di situ? Misalnya kita menanam padi, tumbuh naik lombok atau labu, ya, atau pohon kelapa. Iya, karena dia sudah dibatasi, dia sudah diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau bahasa apanya ya, bahasa Al-Qur'annya apa itu difirmankan. Jadi firman-firman Tuhan dalam setiap benda itu sudah ada di dalamnya. Misalnya kamu diperintahkan, sudah diatur. Kamu harus tumbuh tetap menjadi jagung karena kamu memang pada prinsipnya adalah jagung. Nah, disinilah yang saya maksudkan bahwa sangat tepat sekali ukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan surah Al-Furqan ini juga saya mau sampaikan bahwa mungkin kita sepakat bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Qur'annya segala sesuatu, apapun itu, mulai dari atom yang sangat kecil, yang lebih kecil dari atom, kayak quark apa namanya itu. Semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira sampai di situ sudah ini ya, sudah jelas. Sekarang kita karena saya tadi menjanji 4 ayat ya. Ya, kita ke surah Yasin. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Tadi kan surah Al-Furqan 25 ayat 2 itu. Sekarang Ar-Ra'd ayat 8, sekarang adalah Yasin. Yasin 36 ayat 38. Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman bahwa wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu berjalan di garis edarnya sesuai poros. Dzalika taqdirul azizil alim. Kita akan melanjutkan pada ayat yang keempat. Silakan untuk ayat yang keempat tentang takdir. Ya, jadi tadi itu sudah ayat yang ke bagian ketiga, yaitu surat
Yasin 36 ayat 38 ya. Iya, ya. Sekarang Ayat 38. Sekarang kita ke ayat 39. Iya. Ya. Tapi masih pada surah Yasin. Ya, wa qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Iya. Nah, jadi wa qamara qaddarnahu, dan bulan itu qaddarnahu, kami telah menentukan manazila hatta ada kal urjunil qadim. Manazilnya, manzilanya, tempat-tempat beredarnya bulan itu, ya, sampai dia beredar sampai di akhir dan berbentuk seperti tandang yang tua. Kita menyorot di wal qamara qaddarnahu, kami mengadarkannya, membatasinya. Ya, jadi bulan sama dengan matahari, ya, dia berjalan, beredar sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan garis edarnya. Dia tidak pernah sedikit pun keluar bergeser dari garis edarnya. Dan itu kita rasakan setiap saat atau setiap malam, bahwa ternyata bulan tidak pernah bergeser dari perhitungan kita. Iya. Ya, kalau misalnya bulan purnama malam ke-15 ya. Iya, malam ke-15, iya. Itu bulan purnama, itu tetap bulat sempurna. Ya, tidak pernah belum bulan purnama, dan mau bulat tidak bulat, tetap dia masih kayak setengah lingkaran ya. Iya. Ya, kayak setengah lingkaran munculnya. Iya. Ataukah ketika 3-4 itu masih kayak sabit ya. Iya. Masih kayak sabit, dan itu tidak pernah berubah mulai dari dulu sampai sekarang. Iya, setelah mendengarkan beberapa pembahasan dari ayat pertama, kedua, ketiga sampai ayat keempat ini terkait dengan takdir yang sudah ditentukan kadarnya, mulai dari rezeki, mulai dari peredaran matahari sampai peredaran bulan, semua telah diatur dan ditetapkan kadarnya masing-masing. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Pertanyaan seperti ini kan dianjurkan berusaha atau berikhtiar. Kenapa harus berikhtiar lagi, berusaha lagi, padahal semua sudah ditentukan qadarnya masing-masing? Bagaimana ini, Ustadz? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini keseringan ditanyakan oleh beberapa penanya di berbagai kesempatan karena statement itu bahwa Allah sudah menentukan, dan di pembahasan yang lalu juga ditanyakan tentang mengapa kita harus berbuat padahal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau sudah ditentukan seperti itu, untuk apa lagi? Makanya pembahasan kita yang tadi saya sudah singgung bahwa memang kita tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, tetapi kita bisa memilih. Iya. Kita memilih takdir. Mau yang kita berusaha, mau yang baik atau yang buruk. Mau yang sedikit atau mau yang banyak. Mau yang merah atau yang putih, mau yang keras atau yang lunak, benda itu yang diinginkan. Ya, terserah. Kewenangan memilih. Iya, ada ketentuan Allah, dan kita memilih. Misalnya saya mau menghafal Al-Qur'an. Ya, saya harus berusaha menghafalnya. Ya, karena kalau artinya Ustadz ini memilih untuk menghafal. Iya, memilih untuk menghafal. Jadi kalau saya memilih menghafal, berarti takdir saya akan menghafal, insya Allah. Ya, ayat-ayat itu. Kalau saya tidak memilih untuk menghafal, maka 99,9% saya tidak hafal. Nah, jadi itu adalah pilihan. Nah, sama dengan kalau misalnya kita mau jadi mau jadi desa, polisi misalnya, tentara, polisi, tentara. Itu juga pilihan. Itu juga pilihan. Tapi kita tidak bisa keluar dari takdir Allah, dari ukuran Tuhan. Berarti jadi preman juga pilihan. Perampok juga pilihan. Pilihan. Karena kalau kita tidak mau jadi preman, maka kita menjadi orang yang baik-baik atau orang saleh. Kalau menjadi preman, boleh dia pilih di situ. Tetapi pilihan kurang benar. Berkata tidak benar pilihannya.
Nah, tetapi kalau kita mau memilih menjadi orang baik-baik, orang soleh, Iya. nah itu kita ada peluang kita Iya, untuk iya, memilih. iya. Memilih. Nah, tapi nah itulah disediakan takdirnya. Iya, iya. Ada takdir yang tidak baik, Dan ada takdir takdir yang yang- baik. iya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Taqwaha, Ya, itu iya, iya, iya. sudah dihunjangkan dalam diri kita, mau memilih yang Memilih kiri yang kiri atau kanan. memilih yang Yang kanan, baik atau yang baik buruk. atau yang Iya, buruk. iya. Nah, Itulah pembahasan terkait dengan ayat-ayat tentang koda dan kodar yang telah dibahas oleh Pak Ustadz berpanjang lebar ya. Nah, untuk memudahkan kita mengingat, mungkin tentunya kita menunggu-nunggu kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Pak Ustadz. Disilahkan Ustadz. Oke, terima kasih atas saran untuk diberikan kesimpulan Iya. dari ayat-ayat yang dibahas tadi. Iya, tentang kodar dan kodar itu. Iya, jadi tadi kita sudah membahas 4 ayat 3 surah, Iya. yaitu surah Ar-Ra'd, surah Al-Furqan, dan Yasin. 38 dan Ya, 39. 38 dan Iya. 39. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu Iya, segala yang sesuatu itu sudah ditentukan. yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditentukan di zaman azali ternyata dengan Iya. ukuran-ukurannya. Ukuran-ukuran dan- tertentu tentunya. Ya. Ukuran-ukuran itu diukur dengan sangat tepat sekali. Ya, tidak bisa, Tidak pernah tergeser, lebih. ya tidak bisa bergeser sedikit pun, dan tidak ada seorang pun atau makhluk pun yang mampu mengintervensi ukuran-ukuran tersebut. Kemudian ukuran-ukuran ini Iya. kita harus pahami bahwa bukan hanya hal-hal yang Baik. besar saja, tapi Iya. mulai dari yang Kecil. sangat kecil, Iya. misalnya kuark, yang mikrokosmos apa Iya. istilahnya itu, Iya. sampai dengan makrokosmos atau alam besar ini, yaitu sudah semua ditakar dan diukur oleh Allah Subhanahu wa Iya. taala. Ya, seperti bulan, matahari, Iya. termasuk bumi dan bintang-bintang yang triliunan di ruang angkasa, di Iya, iya, iya. sekitar bumi kita ini, Semua triliunan sudah triliunan bintang-bintang yang sangat Kecil. sangat besar sekali, itu sudah diukur dan ditakar, baik besar kecilnya maupun gerakannya dan pergeserannya, ya semuanya sudah ditentukan oleh Tidak Allah ada yang meleset. Subhanahu wa taala. Tidak Ya. ada yang meleset. Dan kita Iya. selaku hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan diberikan kewenangan atau kehendak untuk Iya, memilih. Iya. Apakah kita memilih yang baik Atau atau buruk. yang Yang buruk. Iya. Nah, tentu itu saja kesimpulan kita pada kesempatan ini, dan insya Allah nanti kita membahas tentang apa ini, dua pembagian takdir itu, takdir mubrannya dengan takdir mu'allaq. Iya. Insya Allah nanti kita akan sambung ke sana pemirsa. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memberi manfaat, menambah keimanan kita dan keyakinan Semakin kita yakin saya qadar. kepada qada dan qadar ini. Dan kalau ada kurangnya itu asalnya dari diri pribadi saya sendiri, dan kalau ada lebihnya itu ada Dari asalnya atau ada benarnya, itu tentunya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kesimpulan pembahasan kita dan sekaligus kesimpulan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan. Kesimpulannya sedikit agak panjang karena memang pembahasannya juga panjang, dan saya ingatkan untuk jangan lupa di like and subscribe ya, supaya bisa membangun ke depan, dan jangan lupa komen yang sifatnya memotivasi untuk belajar lebih baik. Dan tadi telah disinggung oleh Pak Ustadz tentang materi pada part berikutnya, yakni koda terkait dengan takdir mubrang dan takdir mu'allaq. Tentunya ini tidak kalah menariknya, olehnya itu
saksikan untuk part berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.